Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi di channel Heady Afwan. Kali ini saya ingin berbagi pandangan saya mengenai hikmah yang saya dapatkan dari peristiwa musibah yang dialami oleh Vanessa Angel, di mana almarhum ya, mengalami kecelakaan di jalan tol, di mana hal ini juga merenggut nyawa dari suaminya. Dalam peristiwa ini anaknya juga terlibat, satu mungkin pengasuh dan satu supir. Hikmahnya apa saja akan kita bahas. Check us out. Baik teman-teman, saya merasa harus mengeluarkan unek-unek saya karena dalam peristiwa ini sangat menyedihkan bagi saya. Karena apa? Hikmah yang saya dapat pertama kali mendengar peristiwa ini adalah maut itu sangat dekat dengan kita. Tidak bisa kita menganggap diri kita masih muda bahwa maut itu masih jauh. Enggak. Ini mengajarkan kepada kita untuk bisa lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk bisa berbuat baik kepada sesama. Kita tidak akan tahu. Almarhum Vanessa Angel usianya baru 28 tahun. Maut itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Muda, tua, siang, malam, dia akan selalu dekat dengan kita. Yang akan membuat kita tenang itu adalah ketika kita mampu dekat dengan Tuhan. Lalu kita juga mampu berbuat baik kepada sesama. Teman-teman, ini adalah musibah. Saya sangat sedih sekali. Ya, dalam musibah ini masih ada aja pemberitaan yang menurut saya kurang elok gitu ya, dan dilakukan oleh media online. Yang menurut saya beberapa beritanya mungkin menjadi rujukan bagi saya gitu ya. Di mana berita tersebut memberitakan tentang bahwa Vanessa Angel, almarhum Vanessa Angel beserta suaminya beserta anaknya menjadi korban tewas kecelakaan tersebut atau meninggal dalam kecelakaan tersebut. Saya sangat sedih. Kenapa? Karena ketika saya klik linknya, saya baca, tidak ada satupun berita di dalamnya yang memuat informasi bahwa anaknya pun menjadi korban meninggal dalam peristiwa tersebut. Yang saya sangat sedih adalah karena apa? Saya merasakan dekat dengan peristiwa ini. Saya memiliki anak. Anak saya seusia dengan Gala. Anak Vanessa Angel yang saya tahu namanya Gala. Saya mendapat banyak sekali broadcast foto, video mengenai peristiwa tersebut. Yang paling menyentuh hati saya adalah ketika ada foto anak Vanessa Angel digendong sama ibu-ibu dengan luka yang saya rasa sekilas dari foto lukanya sangat minimal. Ini sangat mukjizat sekali dari Allah bahwa ini adalah pelajaran buat kita semua. Bagaimana pintu mobilnya hancur, depan hancur, sampingnya, tengahnya juga hancur. Sepertinya mobil ini menabrak pembatas jalan sehingga terbalik, terseret gitu ya. Almarhum Vanessa Angel sampai keluar dari mobil. Saya tidak bisa menunjukkan fotonya karena berkaitan dengan privasi mungkin dari keluarga almarhumah gitu ya, dan almarhum. Saya tidak bisa menunjukkan itu, di mana mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Gala hanya di penglihatan saya hanya mengalami luka di kepala. Saya hanya di kepala, hanya luka, tidak luka serius. Lecet, di sini lecet. Itu menunjukkan bahwasanya maut itu gak ada yang tahu.
Logika manusia, orang dewasa aja bisa terlempar keluar dari mobil, bagaimana Gala bisa selamat? Ini adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sangat merasakan itu. Saya sangat langsung ingat sama anak saya. Anda mungkin tidak sedih, tapi mungkin kalau tidak memiliki belum memiliki anak, mungkin perasaan itu saya tidak bisa menggambarkan kesedihan saya itu. Saya mau melakukan apapun agar anak saya tidak sedih, agar anak saya tidak sakit. Melihat itu tuh jadi ke bawah gitu. Jadi saya sangat sedih, saya sangat marah ketika ada link berita yang memberitakan tidak benar. Ya. Saya yakin kalau misalnya setelah peristiwa ini mereda, kalau keluarga Vanessa Angel, almarhum Vanessa Angel tidak terima, mungkin bisa dituntut atas pemberitaan yang kurang tepat. Walaupun di ending teks berita tersebut pihaknya mengakui bahwa sedang mencari kebenaran beritanya atau mungkin sedang meng-cross check kembali, tapi dari judul itu sudah sangat menyakitkan menurut saya. Kalau kita melihat mencari penyebabnya, Dirlantas Polda Jawa Timur ya sudah mengatakan bahwa ini dugaan awal. Karena apa? Dalam sebuah peristiwa kita harus melakukan namanya olah TKP. Olah TKP itu tidak sebentar, tidak bisa langsung. Dia mengatakan bahwa kemungkinan besar ini akibat supirnya mengantuk. Kalau ngantuk ini pesan lagi buat kita semua, bawa mobil, bawa motor, ngantuk istirahat, minggir sebentar aja. Agar kita dan orang-orang di jalan di sekeliling kita juga tidak merasakan kerugian akibat kita yang memaksakan berkendara dalam keadaan ngantuk. Pertanyaannya adalah apabila supirnya selamat, ya, sejauh ini masih ada 3 orang yang selamat ya, supirnya, Gala dengan mungkin pengasuhnya gitu ya, pengasuhnya. Apakah supirnya bisa jadi tersangka? Saya katakan ya. Kalau kita mengacu pada kasus Saiful Jamil ketika kecelakaan di Cipularang yang merenggut nyawa dari almarhum Virginia, Saiful Jamil menjadi tersangka. Tapi apakah setahu saya walaupun Saiful Jamil tersangka, sudah ada vonisnya, dia tidak dipenjara karena ada masa percobaannya. Itu yang saya pahami. Nah, apakah ketika andai kata, dan kita juga berharap supirnya selamat, tidak ada korban jiwa lagi, apakah supirnya juga akan kena menjadi tersangka dan dipenjara? Kita bisa lihat nanti prosesnya, gitu ya. Sekali lagi, saya berharap 3-3-nya selamat, tapi saya sangat berharap Gala bisa survive, gitu ya. Tim medis dapat mengambil tindakan dengan tepat sehingga tidak menambah lagi duka dari keluarga besar Vanessa Angel. Vanessa itu orang baik. Kalau saya lihat dari story-nya dan dari vlog-vlognya, Vanessa itu orang baik, terlepas dari kontroversi yang dia punya. Saya melihat dari komunikasi dia dengan teman-temannya, Vanessa Angel itu orang baik. Saya hanya bisa menilai apa yang saya lihat dari layar kaca, karena saya pribadi tidak kenal dengan Vanessa Angel. Dia itu orang baik. Ada hal yang menurut saya bisa dicontoh dari almarhum Vanessa Angel dan suaminya adalah keteguhan cinta mereka. Kontroversi yang paling besar dari Vanessa Angel itu kan waktu tahun 2019, Januari tahun 2019, saya tidak akan sebutkan apa kontroversinya. Di situ adalah cobaan terberat bagi mereka berdua. Logikanya kalau misalnya cowok gitu ya, laki-laki
melihat perempuan yang seperti itu, kemungkinan akan lepas tangan, meninggalkannya. Tapi ini tidak. Mereka lanjut, romantis, ya. Anaknya juga Gala itu menurut saya juga sangat energik, lucu. Jadi kemesraan itulah sebagai contoh kita kebaikan mereka gitu ya. Sebagai suami istri yang bisa kita ambil gitu ya dari hubungan mereka berdua. Cinta yang kuat, romantisme gitu ya. Kita sebagai manusia tidak bisa menjustifikasi bahwa ini surga, ini neraka. Enggak. Surga neraka itu adalah hak prerogatif Allah. Bahkan seorang kiai pun, pemilik pesantren pun itu masih punya potensi masuk neraka. Jadi kita tidak boleh menjustifikasi. Saya yakin ya, Vanessa Angel Husnul Khotimah beserta suaminya surganya telah menanti, insya Allah. Kita tidak tahu, mungkin pas dia istirahat di rest area mana gitu ya, dia berbuat baik, dia beramal gitu, siapa tahu itulah yang menyelamatkannya begitu. Jadi kita sebagai umat yang masih diberikan kesempatan untuk hidup hanya bisa mengambil pelajaran baik dari peristiwa ini. Saya doakan keluarga besar Vanessa Angel dapat menerimanya dengan sabar, ikhlas, jangan terlalu dalam kesedihan. Insya Allah Vanessa Angel dan suami dibukakan pintu surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Gala cepat sehat. Ini adalah mukjizat yang kita lihat. Ya. Terima kasih. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.